panggilan Allah ke umroh, ini mesti pakai baju tanpa jahitan. Tanpa jahitan. Iya. Ya. Seperti Isa Al-Masih sendiri, dia sering pakai baju tanpa jahitan. Tanpa jahitan. Iya. Nah, itu lambang kesederhanaan. Lambang kesederhanaan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu video cuplikan dari Dan Cemumek dan juga seorang ustadz ya, yang tentu saja ini membuat sebuah konten ya, di mana Dan Cemumek ini diberikan sebuah biaya untuk umroh atau naik haji, teman-teman sekalian ya. Nanti dia pulang dari sana, kalau sekarang kan namanya Tuan Guru ya. Tuan Guru itu jabatan awalnya. Dan mungkin setelah pulang dari umroh, nantinya dia akan dipanggil Pak Haji ya. Nah teman-teman sekalian, mengapa kita kepo ya? Kok kita urusin dia naik haji gitu? Kita mau urusin dia pakai baju apa namanya itu tanpa jahitan ya, jubah gitu ya. Ya seperti mereka pakai baju-baju yang saat umroh begitu ya. Karena ini menyangkut tentang kalimatnya. Berulang kali saya sampaikan teman-teman sekalian, jika Islam menjalankan imannya sendiri ataupun para mu'alaf menjalankan imannya sendiri, itu no problem buat kami. Karena darah kalian tidak halal buat Kristen. Buat kami para tokoh agama Kristen tidak pernah teriak-teriak halal darahmu Dan Cemumek ya. Kalau ketemu saya tonjok kau. Itu tidak ada ya. Kami sangat mengasihi Anda, kami menghargai keputusan Anda pindah agama. Anda mengaku sebagai pendeta, kami hargai. Anda mengaku sebagai orang hebat ini dan itu, silakan gitu loh. Ya, silakan aja. Tapi asalkan itu sebuah kebenaran dan itu bisa dibuktikan. Ada datanya. Anda punya jemaat, Anda punya gereja besar gitu ya. Jika ada seorang pendeta yang profesional, gereja yang terkenal di Indonesia, seperti pengakuan-pengakuan Anda. Nah teman-teman sekalian, Tuan Guru ya, memberikan sebuah statement yang menurut saya harus diluruskan gitu. Nah dia katakan bahwasanya Yesus biasa menggunakan baju-baju umroh gitu ya, baju tanpa jahitan. Itu sebabnya Islam naik haji menggunakan kain tanpa jahitan ya. Jadi saya tidak tahu ya bagaimana cocokmologinya ini ya gitu. Ya bagaimana mereka menjembatani masa abad di zaman Yesus itu ya, sebelum abad pertama. Itu di mana mereka ini bangsa Israel, orang Yahudi, dan motif-motif pakaian pada waktu itu ya memang tanpa jahitan teman-teman sekalian. Jadi saya tidak tahu bagaimana mereka ini kemudian memanfaatkan itu untuk menghubung-hubungkannya dengan Islam. Dan akhirnya sasaran utama adalah kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah teman-teman sekalian, saya mengajak kita dulu untuk menonton cuplikan video daripada Tuan Guru Dan Cemumek berikut ini. Panggilan Allah ke umroh, ini mesti pakai baju tanpa jahitan. Tanpa jahitan. Iya. Ya. Seperti Isa Al-Masih sendiri, dia sering pakai baju tanpa jahitan. Tanpa jahitan. Iya. Nah itu lambang kesederhanaan. Lambang kesederhanaan dan lambang keseriusan ya. Dan memiliki iman yang kualitasnya tinggi ya. Sehingga nampak cahaya ya. Karena cahaya itu memulai hati. Ketika iman taruh di dalam hati, maka dia keluar sinar ya. Dari Allah. Nah itulah sebabnya orang yang dipanggil untuk umroh itu adalah orang yang sederhana tetapi setia, berpegang teguh pada hukum-hukum Allah. Nah, demikian. Ya, semoga
umrohnya Tuan Guru bisa menjadi umroh yang berkah, umroh yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya. Karena tujuan umroh itu kita dekat dengan Allah dan kita menjadi saluran rezeki, hidup untuk kepentingan orang lain juga. Seperti itu. Nanti di sana Tuan Guru energi ibadahnya itu berbeda di sana. Di sana itu memang betul-betul seperti pepatah seorang dokter yang Oke, teman-teman sekalian, saya dari tadi ketawa ya mendengarkan statement dan juga cocokmologi yang dibuat oleh Ustadz Ipung dan juga Tuan Guru dan Cemumek. Sebentar lagi pulang naik haji dipanggil Pak Haji. Nanti jangan lupa bikin video ya Pak dan Cemumek. Ya, saya nantikan video Anda atau nanti di Ayah Sofia ya bikin video setelah dan Cemumek naik haji, bagaimana videonya di sana, kemudian ketika dia pulang lalu bagaimana ceritanya ya, bagaimana lagi dia mencocokmologi ayat-ayat kitab suci Alkitab untuk membenarkan Islam. Oke. Nah, apakah dengan dia menggunakan kain atau baju tanpa jahitan itu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus ya, seperti yang mereka selalu klaim, karena Yesus pernah berdoa, dia tunduk, dia sujud, ya bahkan kepalanya dia tundukkan, dan ini mereka katakan Yesus Muslim, ya Tuhan Yesus Muslim. Kemudian apakah juga dengan nantinya adanya dan Cemumek ini memberikan statement bahwa Yesus menggunakan baju tanpa jahitan seperti yang dia pakai untuk pergi umroh. Nah, pertanyaan saya, apakah itu juga menandakan bahwa Yesus Kristus naik haji, Yesus Kristus Muslim yang harus juga naik haji seperti Islam? Ya, kita akan nantikan aja bagaimana nantinya mereka menghubung-hubungkan hal ini. Nah, yang menjadi jawaban kita di sini teman-teman sekalian dan yang kita komentari, ada satu ayat firman Tuhan yang dimunculkan di video tersebut. Apakah ayatnya? Seperti apakah isi daripada ayat itu? Mari kita cek. Yohanes pasal 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil, jubah itu tidak berjahit. Nah, ini dia. Ya, jubah itu tidak berjahit. Nah, ini yang dihubungkan mereka, cocokmologinya mereka, supaya ada narasi Yesus naik haji, berarti Yesus Muslim. Aduh, Tuhanku. Saya ketawa dengan itu teman-teman sekalian, bagaimana pandainya mereka itu untuk memutarbalikkan firman Tuhan ya. Oke, dari atas ya, jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Nah, teman-teman sekalian, saya perlu jelasin buat kita ya, di dalam tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu di abad pertama, bahkan sebelum zaman Yesus pun, orang-orang pada waktu itu ya, mereka berpakaian ya baju tanpa jahitan, kain tanpa jahitan gitu ya, yang dililit di badan gitu. Itu memang sudah lumrah, udah memang baju lazim ya di zaman itu. Kan dulu tidak ada jeans, tidak ada baju kaos, tidak ada kemeja seperti ini teman-teman sekalian. Ya, tidak ada itu lagi baju yang punya manik-manik, punya ini, punya itu dan segala macam gitu ya, yang dihias ya, dibentuk lengannya ini. Pokoknya seperti zaman sekarang lah, model baju itu bermacam-macam ya. Sampai kita juga bingung milih model baju kita sampai sekarang. Jadi banyak sekali gaya baju masa kini gitu. Nah, di zaman Yesus itu tidak ada baju seperti itu. Jadi itu memang hal yang lazim. Lalu apa yang aneh, apa yang lucu di sini, apa yang baru di sini, dan apa yang Anda mau kutip di ayat Yohanes 19 ayat 23 di sini untuk Anda cocokkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga kepada Anda yang sedang berencana naik haji. Ya. Aduh, teman-teman sekalian. Nah, justru di sini teman-teman sekalian, saya akan memberikan sebuah hal yang mungkin tidak diketahui oleh mereka. Ya, kita lihat ayat 24-nya.
Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Nah, teman-teman sekalian, di sini hal yang saya mau kupas, bagaimana ya mereka selalu katakan tuduhkan kepada Kristen bahwa Yesus Kristus tidak mati di salib. Sementara ayat ini saja mereka kutip, mereka salin dan mereka jadikan konten ya. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di salib. Ya. Nah, apakah juga mereka membaca ayat 24 yang menubuatkan ini? Tentang bagaimana prajurit membagi-bagikan jubah daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah nubuatan loh. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Karena segala sesuatu yang diperlakukan kepada Tuhan Yesus Kristus, dia diolok-olok, dia dicaci maki, dia dicambuk, dia disiksa, nah, dia ditunjuk-tunjuk, dia diludahi. Semua itu sudah dinubuatkan dan semua itu tergenapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Termasuk kematiannya, itu sudah dinubuatkan. Dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu semua sudah dinubuatkan. Tapi mereka tidak percaya dengan itu. Mari kita melihat Mazmur, teman-teman sekalian. Ayatnya yang ke pasal 22 ayat 19. Firman Tuhan katakan begini. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi tergenapi dengan Yohanes 19 ayatnya yang ke-24 ini. Ya. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Tergenapi sudah apa yang dikatakan oleh kitab Jabur atau kitab Mazmur tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menandakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang untuk menggenapi segala sesuatu yang sudah dinubuatkan tentangnya, gitu ya. Jadi kalau Anda di luar sana koar-koar Yesus tidak mati disalib tapi diserupakan, yang disalib adalah Yudas, itu otak lu, gigi lu yang tidak beres, ya, hati lu yang tidak paham, gitu ya. Hati lu yang benar-benar sakit iri dengan orang-orang Kristen, itu yang ada teriak-teriak di luar sana, ya. Jadi kalau Anda juga sih mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak mati di salib, oke, no problem. Kami pun itu tidak ada urusan. Tapi ketika Anda menghubungkan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, Anda berurusan dengan kami. Wajar kami meluruskan itu karena Yesus bukanlah Isa, Isa bukanlah Yesus Kristus. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma dan dia juga keponakan daripada Musa dan Harun karena dia adalah anak daripada Maryam, gitu ya. Sementara ibu Yesus, ya, bukan saudara daripada Musa dan Harun. Karena ada 1500 tahun jaraknya, teman-teman sekalian, antara Musa dengan Bunda Maria. Jadi beda dong. Kalau Isa Al-Masih dia bukan Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yohanes 13:13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu tepat karena aku memang guru dan Tuhan. Jadi apa yang kurang, teman-teman sekalian? Oke, silakan Pak Tuan Guru dan Cemumek, silakan naik haji, silakan, no problem. Tetapi jangan coba-coba Anda mengganggu kekristenan dengan mengutip ayat-ayat Alkitab, lalu Anda mencocokkannya dengan Islam, mencocokkannya dengan Muslim, mencocokkannya dengan gerak sholat Anda, dengan gerak ini itu dan segala macam, menghadap ini menghadap itu, karena Kristen menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasalnya yang keempat, teman-teman sekalian, ayat 23. Saya akan bacakan buat kita ini. Ya, ini menarik ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di Israel, bukan lagi di sana, di sini, di sunu, di sana, di sini, sunu. Anda tidak menyembah Tuhan lagi kemana-mana, tapi Anda menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu dia. Gitu ya. Karena kebiasaan orang Israel ketika mau beribadah, ya, mereka harus pergi ke Yerusalem, menghadap Yerusalem. Ya, mereka sembahyang di bait Allah di sana. Ya, tapi ketika Yesus datang ke dunia, orang tidak lagi demikian.
Orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Saudara pribadi akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Orang yang mau menyembah kepada Bapa harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa Yahweh menghendaki penyembah-penyembah demikian. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.